Dulu nenek gua masih bisa bilang begini, "Oh, Islam itu kan agamanya orang miskin. Islam itu kan agamanya orang ngemis-ngemis di lampu merah," gitu katanya. "Islam itu kan agamanya koruptor. Islam itu agamanya orang di penjara." Masih ada yang begitu. Hal seperti itu kan yang harus kita bisa luruskan nih kepada semua pihak nih. Kita kasih solusi. Kodondi. Alhamdulillah. Hei, gua nggak tahu nih kayaknya bakal banyak penyerangan apa enggak nih. Ya, jadi gini teman-teman ya, ini media-media pada bahas juga ya dan diundang di mana-mana ya, macam-macam ya. Itu kisah hijrah aktivis mualaf Donditan, buktikan Al-Quran sejalan dengan kehidupan dan ilmu pengetahuan. Dr. Richard Lee undang Donditan usai bertekad belajar Islam, netizen yakin bakal login. Ya, dan banyak banget pria ini awalnya baca Al-Quran untuk cari kesalahan. Pas balik baca Bible, kok lama-lama yang gak logis Bible sendiri. Oh, bisa aja nih bikin judul nih. Iya. Kok nih gue gak tahu ya. Gak tahu nih banyak disensor apa enggak ya kayaknya. Gue agak deg-degan juga nih ngundang nih. Makanya gue ikut rekam ya. Ya. Biar ada versi aslinya ya. Biar ada versi aslinya. Sebenarnya enggak masalah sih, tapi lebih kepada gini. Banyak kayak yang mau gue tanyakan kok ya, dari mulai yang apakah nantinya ada penyerangan, ya mesti teror. Karena memang kan Anda ini kan cukup aktif sekali ya, makanya ada aktivis kata-kata tadi di depannya ya. Aktivis. Iya kan? Dan juga banyak hal-hal yang mau kita kupas tentang misionaris, misi-misi kan banyak juga orang yang keluar dari Islam, ya kan? Murtad, wow. Kok ada nyambungnya ya sama kasih solusi mana dari kok jadi channel kayak gini? Bukan, gue justru malah dari sisi yang itunya dulu, baru ujung-ujungnya gimana cara bertahan hidup. Kenapa? Karena channel kasih solusi memang gak lepas dari karir, bisnis. Soalnya ada yang bilang juga ketika mu'alaf, keluarga-keluarga tertentu, gue gak bilang semua ya, ngapain lu masuk Islam mau jadi gembel? Hidupnya susah. Betul. Masih ada stigma begitu, Bang? Masih? Masih ada. Masih ada. Dan kebanyakan yang punya stigma itu tuh dari kalangan Tionghoa. Kenapa begitu? Baru mulai. Udah nyebutin suku. Gue Cina gak apa-apa, gak masalah. Cakep, betul. Gas. Kenapa begitu? Ingat kan DVD et Impera, tahu kan? Tahu. Belanda kan? Iya. Nah, dulu kan kelompok-kelompok itu kan memang dipisah-pisah sama Belanda. Sengaja dibikin kelompok-kelompok supaya apa? Supaya mudah diadu domba. Kan memang tujuannya itu. Tahu, cuma kan nih kayaknya DVD et Impera itu kan udah lama banget. Iya. Kita di kotak-kotakin itu. Iya. Masih berjalan apa sekarang? Masih nyambung. Ya, maksudnya gini. Di setiap kelompok yang dulunya pernah di kotak-kotakan, itu masih ke bawah-bawah. Dari keturunan pertama, kedua, ketiga masih nyambung. Jadi masih ada omongan-omongan kayak Bang Dery tadi. Bahkan ada dibilang begini, lo mau masuk agama aja, apa aja silahkan, asal jangan Islam. Loh, Apa-apaan serius? serius? Lah, gak pernah dengar? Nggak sampai saya ekstrim. Hidup Anda terlalu ekstrim sekali berarti. Saya masih cetek dia. Ilmu saya masih untuk mendalami itu. Karena memang bukan bidang itu. Kalau saya masuk ke menjadi sales atau marketing dakwah Islam ini kan memang dari gaya saya yaitu ya bisnis UMKM. Ya kan. Itu pun aja masih diserang dari dalam sendiri. DL dong. Apa tuh? Dari talo. Itu aja masih disikat. Baru gue posting tadi kan gue curhat tuh kok. Iya kan? Gue nyerang, bukan nyerang, belanja sama orang-orang yang dia Muslim. Tapi kenapa lu belanja dari situ? Kenapa ya nggak ngaji sunnah lu belanjanya? Oh, tahu dong. Ya. Ini gue masih cetek ya. Masih kasus yang sederhana. Maaf ya. Menurut saya itu udah sadis. Kita bahas ya kok. Oke, nah jadi gini. Ya, awalnya awalnya deh. Yang tadi sebentar ya. Jadi gini. Jadi masih banyak orang-orang tua kita nih, orang-orang tua kami nih ya, maksudnya ya, kelompok-kelompok suku tertentu yang masih punya stigma negatif terhadap Islam. Oke. Dulu nenek gua masih bisa bilang begini, "Oh, Islam itu kan agamanya orang miskin. Islam itu kan agamanya orang ngemis-ngemis di lampu merah," gitu katanya. "Islam itu kan agamanya koruptor. Islam itu agamanya orang di penjara." Masih ada yang begitu. Ya, tapi mereka nggak tahu itu yang nyopet di Brasil tuh orang kira-kira agamanya apa. Orang yang ngemis-ngemis di lampu merah Filipina tuh kira-kira agamanya apa. Orang yang jadi gembong-gembong narkoba di Meksiko tuh orang kira-kira agamanya apa. Nah, yang begitu kan mereka nggak tahu. Kenapa? Ditutupi atau? Ya mungkin ya orang-orang generasi sebelum kita kan memang informasinya belum seperti sekarang lah. Ya, generasi kita sekarang udah mudah mendapat informasi. Mau dari film, mau dari internet, apa saja kan mudah. Tapi yang sebelum kita, ini generasi begitu kan enggak. Tetapi mereka mendapat stigma itu kan dari penjajah kita dulu. Penjajah kita kalau kita sudah dikelompok-kelompokin, kan dia tinggal ngomong, si ini begini. Nanti ngomong sama ini, si ini begini.
Jadi mudah diadu domba gitu. Mm-mm. Makanya ketika ada apa ya? Ini flashback dikit ya. Mm-mm. Makanya ketika ada kerusuhan, kan ada suku-suku tertentu yang diincar. Entah itu sebagai politik, entah itu memang ada sentimen yang belum selesai gitu. Mm-mm. Masih ada yang begitu. Ya kita nggak pungkiri ya, kita nggak pungkiri. Masih ada yang begitu. Ditunggangi. Saudara gua yang di Solo juga waktu itu meninggal gara-gara kerusuhan itu. Ya, takut lompat dari pagar meninggal. Ada yang begitu. Tokonya diserbu gitu. Nah, hal seperti itu kan yang harus kita bisa luruskan nih kepada semua pihak nih. Karena kita sekarang sudah menjadi bangsa merdeka, kan kita harus bersatu. Suku, ras apapun di Indonesia kan sudah Bhinneka Tunggal Ika gitu. Ya, itu yang harus dibuang, itu yang harus dilurusin. Sampai sekarang masih ada keluarga yang ngomong sama anaknya, lu jangan sampai ketemu ustadz loh. Lu jangan sampai ke masjid loh. Ada yang begitu, Bang. Karena daripada ntar mualaf. Karena masih punya stigma negatif terhadap Islam. Gitu. Oh, makanya Anda bikin konten di sosial media. Seru sekali ya saya nontonnya ya. Sebenarnya banyak ya media-media yang membahas Anda gitu ya kan. Nah ini nih salah satunya nih, selain tadi memang kisah hijrah, ya kita bahas juga detail ya. Ada Dr. Richard Lee ngundang dan seterusnya. 7 tahun riset ya seputar Islam, akhirnya memeluk Islam. Ini juga rame ya. Ini kan politikus kan? Beliau politikus bukan sih? Katanya. Hah? Katanya sih begitu. Iya kan? Ferdinand Hutahain tantang debat agama Islam Kristen, Donditan minta syarat. Kok gini kok. Sebenarnya di Islam ini kan juga kita tahu lah ya, dalil sahih mengenai kita nggak boleh ngusik, mencela. Kok malah mau berdebat atau mungkin berdebat sama orang-orang atau pendeta gitu ya? Di Quran kita boleh nggak sih debat sama Ahlul Kitab? Kita kan nggak boleh berdebat sesama Muslim. Kalau di Quran sesama Muslim nggak boleh. Iya. Tetapi janganlah kamu berdebat dengan Ahlul Kitab karena terusannya kecuali dengan cara yang paling baik. Itu dalilnya. Iya, tapi kan ntar malah jadinya kesannya Dondi dan Muslimnya, Islamnya malah di-image-kan bahwa kesannya tuh kita nih kayak ofensif, kesannya tuh kita tuh kayak ngusik gitu. Ngatur-ngatur kan lu punya lakum dinukum waliyadin, tapi kenapa lu jadinya akhirnya mau memaksa gue untuk masuk Islam? Gimana tuh kok? Kalau kita nggak melakukan itu, terus yang membenteng akidah umat Islam kita siapa? Itu. Kalau ada tamu-tamu yang tadi gue bilang, selamat pagi, selamat sore, selamat siang, kami bawa kabar baik, kabar keselamatan. Siapa yang membentengi akidah umat Islam? Kalau bukan kita. Kita melakukan debat itu sesuai dengan arahan dan batasan yang ada di dalam Quran. Kita nggak boleh menghina pribadi orang, ad hominem nggak boleh. Kita nggak boleh memaki atau menghina sesembahan orang lain. Ya, karena kalau kita menghina sesembahan mereka, mereka akan menghina Allah Subhanahu Wa Taala tanpa pengetahuan. Itu batasan kita gitu. Tetapi kita boleh berdebat dengan mereka dengan cara yang paling baik. Cara yang paling baik itu gimana sih? Gitu. Ya berarti kan kita nggak boleh ngata-ngatain, nggak boleh segala macam itu kan nggak boleh. Nah sekarang ini kan kita tahu orang debat itu kan bisa 2 macam. Ada yang online, ada yang offline. Teman-teman kita yang istilahnya debat-debater Muslim, ada yang menempuh jalur online. Karena banyak juga dari kalangan mereka yang menghujat-hujat Islam dan Nabi kita melalui online. Teman-teman kita masuk di situ. Kalau gua nggak mau debat online. Karena gue punyanya kitab-kitab yang bareng fisik, gue maunya debat offline, tatap muka gitu, face to face gitu. Jadi sengaja, malah gue di yayasan itu kan gue sebagai ketua litbang, gue ditargetkan sama yayasan, gue harus berdebat dengan pendeta, ya minimal setahun 2 kali. Loh, emang ada target, ada timeline-nya gitu? Ada. Untuk apa? Yaitu untuk melakukan dialog dengan mereka gitu loh. Supaya apa? Supaya itu bisa menjadi bahan edukasi. Edukasi buat siapa? Ya buat penonton gitu. Kita debat bukan dalam rangka mau cari menang, cari kalah, enggak. Jago-jagoan gitu? Enggak. Yang penting kita bisa menyampaikan pesan, ditonton orang, diterima sama orang itu. Masalah orang itu nanti dapat hidayah atau enggak itu bukan urusan kita. Islam begitu tuh. Islam begitu. Tidak ada paksaan tuh dalam beragama tuh. Nah, jadi karena gue biasanya debat offline, ini orang nantang gue debat. Ya gue bilang dong, kalau lu nantang debat gue, ya lu sediain tempatnya dong. Karena kalau gue yang nantang debat pendeta, gue bayar hotel, gue bayar kamar, gue bayar transport, gue bayar tiket mereka. Mereka datang, cuman datang, tidur, besokannya debat, itu semua gue yang bayarin. Oke, maksud gue yayasan yang bayarin maksudnya. Oke, itu bagian dari syarat yang dimaksud dengan Donditan minta syarat. Apa syaratnya? Iya, ya syaratnya dia harus sediain tempat, dia harus sediain moderator,
dia harus sediain peralatan untuk debat ya, proyektor atau apa segala macam, itu kan penting untuk membuktikan, untuk memperlihatkan gitu. Data ya. Data. Kita maunya debat by data, bukan by asumsi gitu. Ternyata karena dia nggak bisa, dia bilang gua pengecut katanya. Dia nggak bisa memenuhi syarat gua, dia bilang gua pengecut katanya. Oke. Habis itu dia debat sama teman kita yang di online namanya Bang Zuma. Disuruh buka ayat aja nggak tahu ternyata. Ternyata dia juga belum kenal gitu dengan Bible-nya dia sendiri gitu. Terus mau ngajak gua debat gitu kan. Gue nanya, gue yang takut. Oh, nggak kenal beliau tentang Bible dia Lah sendiri. disuruh buka ayat nggak mau buka. Gimana? Yang Wi-Fi-nya error kali, Bang. Mungkin kita kan husnuzon aja ya. Jangan suzon ya. Kita nggak boleh merendahkan orang lain. Tapi kalau mau berdebat yang ya istilahnya bisa buka-bukaan bukti, ya harusnya sama saya offline. Gue bayarin pendeta kok, dari mana juga kita bayarin tiketnya. Datang ke hotel, kita sediain kamar, makan enak, tidur enak. Cuma tinggal debat doang gitu. Atau butuh backup kali, backingan. Enggak. Alah gitu. Iya, apa kayak mungkin coba 2 lawan 2 deh, biar beliau ada temannya. Contoh misalnya undang Saifuddin. Nah, boleh juga tuh kalau dia mau pulang. Kalau Saifuddin Ibrahim mau pulang ke Indonesia debat sama kita udah sediain 50 juta cash. Kata siapa? Kata kita, yayasan. Yayasan udah berani menyediakan 50 juta cash kalau dia berani debat sama kita. Face to face. Kenapa nggak berani pulang? Saifuddin yang punya anak Saddam Hussein sama Muammar Gaddafi itu kan? Iya. Yang sempat ramai. Nggak mau pulang. Kenapa nggak mau pulang? Ya udah pasti dia udah tahu pasti masuk penjara kalau dia pulang. Dulu udah berapa tahun yang lalu yayasan kita udah bilang sama dia, kita sediain uang 50 juta cash kalau dia mau debat kita face to face. Harusnya mau ya kan? Harusnya. Mungkin butuh uang juga. Harusnya, tapi kan nggak tahu lah dia mungkin udah kemana, udah sempat masuk penjara, sekarang dia udah kabur, ya udah gimana? Banyak yang mau kita bahas sebenarnya ya teman-teman deh. Artinya tentang kisah-kisah perjalanannya kita bisa mulai juga nih ya. Awalnya deh kok cerita dong. Gini, ya. Pas Anda dari zamannya masih kafir. Oh masih kafir ya. Cerita dong. Oke, jadi ya sudah qadarullah ya. Qadarullah waktu itu zamannya baru mulai zaman YouTube nih. Oke. Nongol lah. FYP. Iya. Ya, videonya almarhum Syekh Hamid Didat. Oke. Pernah dengar ya? Gurunya Dr. Zakir Naik. Gurunya Dr. Zakir Naik. Nah, waktu itu kan gue sebagai Kristen gue nonton itu panas dong. Oh iya. Nah, jadi akhirnya gue nonton semua video dia tapi gue sambil pegang Bible. Ketika dia ngomong ayat gue buka. Lah gue kan udah familiar dengan Bible kan. Dia ngomong ayat apa di mana aja gue langsung bisa buka. Tapi lama-lama akhirnya ketika gue perhatiin arah tujuan omongan Syekh Hamid Didat itu almarhum, gue mikir oh iya ya kok ternyata ada benernya gitu. Terus dia juga bisa membuktikan yang namanya macam-macam lah di Bible lah ya, yang kontradiksi, yang plagiarisme, yang ayat tidak otentik gitu-gitu. Nah, ketika gue nonton video-video itu, akhirnya kan gue malah terpancing untuk cari bukti sendiri. Gue cari bukti sendiri. Nah, gue dapat bukti-buktinya malah dari kalangan Kristen sendiri, bukan dari kalangan siapa-siapa. Dapat gue bukti dari kalangan Kristen sendiri, sampai akhirnya gue bisa dapat apa namanya barbuk lah. Ya. Satu barbuk ada Bible bisa ngomong ayat ini pasti tidak asli gitu. Gimana? Kalau lu punya Quran, ada keterangannya ayat ini pasti tidak asli. Gimana rasanya? Wah sayang gua nggak bawa nih. Oh bukti dong, data dong. Ada nggak? Atuh Ntar kita diserang balik sama mereka. Wah ada nih, ada datanya. Di Android ada di Android. Ada di Android, coba lihat dong. Oh dari situ ternyata. Oke. Bentar ya. Jadi jangan sangkan gua nanti asbun nih. Iya. Bentar, lagi starting. Iya nggak apa-apa. Nih media kan tuh. Kisah mualaf Donditan berawal penasaran dari ceramah Ahmed Didat, Syekh Ahmed Didat. Ini almarhum. Kan tadi kan. Semoga Allah merahmatinya. Setelah sambil nunggu ini ya, setelah gua nonton semua videonya almarhum Syekh Ahmed Didat, lanjut Dr. Zakir Naik. Dr. Zakir Naik kan juga luar biasa, ya kan? Dia nggak hanya bisa membuktikan kesalahan dalam Bible, tapi dia juga bisa membandingkan Quran, Bible, bahkan Bible kitab-kitabnya Hindu, Buddha segala macam dia bisa bandingkan semua gitu. Nah ini udah buka nih. Ini. Nah, kok aku jadi merinding? Merinding. Apa ya respon dari penonton deh? Ini sih udah sering lah direspon lah ya. Ya kita mau tahu aja. Dan juga nanti cerita dong. Kan mereka kok kenapa berani banget ya? Berani apa? Gini, disclaimer.
Gue diajarin sama Rasulullah SAW terkait kita nggak boleh memperolok Tuhan-Tuhan mereka. Ya. Betul? Menghina agama mereka nggak boleh. Nggak boleh. Betul. Kita betul-betul harus saling menghargai. Jadi Ya. disclaimer dulu nih. Ya. Nah, tapi ada mereka-mereka, kita sebut saja oknum, nggak semua orang-orang yang Nasrani, Yahudi gitu ya, yang berani banget tuh omongan-omongannya, menghina Islam terang-terangan, menghina Rasulullah SAW, bilangnya pedofil, menghina ini, ngajakin cara hubungan intimnya, biologisnya tuh dengan kayak, maaf ya, dan seterusnya. Ini kan banyak banget nih. Udah masuk penjara tuh yang ngomong gitu. Lah yang masukin siapa? Ya, Allah yang masukin. Nah itu baca Ngomong tuh. dong, apakah Anda semua... Itu ada catatan kaki di sebuah ayat dalam Bible di 1 Yohanes 5 ayat 7. 1 Yohanes 5 ayat 7. Itu Ini catatan kakinya ya. catatan kakinya ya. Jadi ini Bible-nya yang Studi Bible. Jadi sahih nih ya. Ya sohi lah dari kalangan mereka sendiri. Oke. Coba bacain. Dia enteng banget ngomongnya. Gue dari tadi tuh tarik napas mulu. Kayak paham kita sama-sama sales dalam tanda kutip ya. Cuma cara Anda nih kan tolong imbangi gaya main saya dulu. Deg-degan nih gue nih. Iya, oke. Yerusalem 1 Yohanes 5 7 sampai 8. Di dalam surga, di bumi, bagian ayat ini tidak terdapat dalam naskah-naskah Yunani. Yang paling tua dan tidak pula dalam terjemahan-terjemahan kuno, bahkan tidak dalam naskah-naskah paling baik dari Vulgata. Bagian ini kiranya aslinya sebuah catatan di pinggir halaman salah satu naskah terjemahan Latin yang kemudian disisipkan ke dalam naskah-naskah oleh penyalin dan akhirnya bahkan disisipkan ke dalam beberapa naskah Yunani. Karenanya bagian ini pasti tidak asli. Tidak asli apa? Palsu. Nah, lu yang ngomong bukan gua. Nggak bukan. Tadi kan maksudnya itu. Lah gua cuma nanya, tidak asli apa. Tak dulu. Ini jadi pelintir nih. Ntar gua bilang Injil palsu lagi nih. Lah tapi kan kita ada keterangan begini, ini dari kalangan mereka sendiri loh. Ini bukan dari mana-mana selain dari Kristen sendiri loh. Ini ada pembuatnya kali, ada yang ngarang kali nih. Ini kan Android nih. Gue punya Bible-nya, fisiknya ada gua. Serius? Ada gua. Itu kalau gua dapat gua bawa kemana-mana itu. Lah apakah ini dimaksud dengan yang namanya? Nah. Ini gua nanya ya, jadi pelintir ya. Ya. Katanya perjanjian baru berarti bikinan manusia. Gua nanya kok. Perjanjian lama dan perjanjian baru buatan manusia. Tapi, tar dulu. Masih ada kebenarannya. Masih ada sisa-sisa kebenaran. Yang di perjanjian lama dan perjanjian baru masih ada sisa-sisa yang berkesesuaian dengan Quran. Ini gue berani ngomong nih. Yang mana? Nanti contoh misalnya. Ulangan 6 ayat 4. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad. Apa Ya. sih? Itu apa sih? Sama aja kita baca di surat Al-Ikhlas ayat pertama. Qul huwallahu ahad. Ya, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad, Ehad. Qul huwallahu ahad. Ehad sama ahad itu sama. Ehad bahasa Ibrani, ahad bahasa Arab. Artinya Esa, Maha Esa. Itu sama. Pesan itu yang ditulis di dalam kitabnya orang Kristen, yang disebut sebagai 5 kitab Musa, itu yang diturunkan kepada Nabi Musa. Diulang di perjanjian baru oleh yang disebut dengan Yesus Kristus di Markus 12:29. Yesus ditanya sama ahli-ahli Farisi, hukum yang terutama itu apa? Terutama loh ya. Bukan makan babi, bukan sunat, bukan puasa. Hukum terutama apa? Sama, diulang di pesan yang diulangan 6 ayat 4 itu sama disebut Yesus nih. Hukum terutama itu adalah apa? Ada apa? Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad, sama pesannya. Oke, itu yang disebut dengan sisa-sisa kebenaran. Yang masih ada kesesuaian dengan Quran gitu. Itu yang gue berani bilang. Oh, sebentar. Nah. Apakah ini nyambung sama dalil yang Islam terbagi menjadi 73 golongan, 72-nya tempatnya bukan di surga, satunya selamat gitu. Kayaknya masih jauh ke situ. Nasrani 72, ya kan, 71-nya sesat, satunya selamat. Yahudi 71 golongan, ya 70-nya gimana sih? Ya. 73, 72, 71 gitu loh. Nah, berarti 70-nya salah, satunya. Nah, itu kan nyambung nggak? Maksudnya apakah ini bagian dari ketika Yesus yang mereka anggap itu adalah, yang kalau kita anggap adalah Nabi Isa gitu ya, akan ada nanti Nabi selanjutnya ikuti dia namanya Ahmad. Maksudnya itu gimana sih? Gini. Di Quran memang dijelaskan Nabi Isa alaihissalam menyebutkan nanti akan ada Nabi yang bernama Ahmad di Quran. Kalau di dalam kitab mereka tidak ada nama Ahmad atau nama Muhammad SAW. Namanya tidak ada. Terus? Ya. Tetapi di surat Al-A'raf
ayat 157 kan dijelaskan mereka beriman kepada nabi yang ummi yang namanya tertulis di dalam Taurat dan Injil. Yang dimaksud dengan Taurat dan Injil ini menurut Quran yang mana? Bible yang mana gitu. Ya, ini agak panjang nih sebenarnya ini. Oke. Jadi kalau setelah kita pelajarin, ya Bible-nya orang Yahudi, Bible-nya orang Kristen, ternyata yang disebut dengan Taurat, Zabur, Injil di dalam Quran, gue berani ngomong, itu bukan Bible-nya orang Yahudi, bukan Bible-nya orang Kristen. Tapi? Ya, itu adalah memang kitab mereka sendiri gitu. Tetapi Taurat, Zabur, Injil yang dimaksud oleh Quran itu adalah wahyu-wahyu yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada nabi dan rasulnya untuk Bani Israel pada zaman itu. Setuju nggak? Oke. Setuju kan? Pertanyaannya kan jadi begini, apakah Taurat, Zabur, Injil yang disebut Quran itu Bible-nya Yahudi dan Bible-nya Kristen? Nah, itu yang harus kita cek. Kan kita harus pelajarin nih siapa yang nulis, kapan ditulis, kapan disusun. Betul kan? Bible-nya orang Yahudi disusunnya kira-kira tahun 450 sebelum Masehi. Oke. Ya, abad kelima nih sebelum Masehi ini. Oke. Musa hidupnya tahun abad berapa? Kan abad 14, abad 13 sebelum Masehi. Jaraknya jauh nih, hampir 1 milenium nih. Nah, yang menyusun siapa? Ini menyusun adalah orang-orang Yahudi yang memang pada waktu itu setelah pulang atau masih berada di dalam pembuangan Babel. Ya, di Babel mereka sendiri ceritain bahwa orang-orang Israel itu setelah dikalahkan, setelah mereka menjadi kerajaan sendiri, setelah Raja Salomo meninggal, Israel terpecah menjadi utara dan selatan, kemudian utara dikuasai oleh Assyria di abad ke-8, kemudian baru kira-kira di abad ke-6 dikuasai oleh Babilonia, semua Israel, mereka dibawa ke Babilonia atau disebut dengan pembuangan Babel. Setelah itu Babilonia dikalahkan oleh Persia, mereka boleh pulang ke tanah Kanaan atau Palestina. Nah, pada saat itulah yang namanya kitabnya orang Yahudi itu yang disebut dengan Tanakh baru mulai disusun. Oh, itu ya sejarahnya ya? Nah, itu selesainya kira-kira 450 sebelum Masehi. Iya. Kitabnya orang Yahudi itu disebut dengan Tanakh. T-A-N-A-C-H atau KH lah ya. Tanakh itu singkatan Torah, Nevi'im, Ketuvim. Torah itu disebut dengan 5 kitab Musa. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Tadi yang saya sebut Ulangan tuh yang di sini nih, Ulangan 4 nih, yang pesannya sama. Kemudian ada kumpulan kitab-kitab lagi namanya Nevi'im, Nevi, Nabi, Nevi sama kan? Itu adalah kitab Nabi-Nabi. Nanti ada Nabi besar, Nabi kecil, ada Yesaya, ada Yeskiel, ada Yeremia, ada Hagai, Maleaki, Habakuk dan segala macam. Lukas Perjanjian Baru. Ini saya cuma baru ngomongin kitabnya orang Yahudi nih. Matius juga baru. Bukan Kristen nih. Matius, Lukas itu baru ya? Itu punya orang Kristen. Oke. Ini gue lagi ngomongin kitabnya orang Yahudi. Oke. Setelah itu ada kelompok yang terakhir disebut dengan kitab-kitab Ketuvim. Ketuvim itu tulisan orang-orang bijak lah. Termasuk di dalamnya nanti ada kitab yang disebut dengan Mazmur. Kita taunya Zabur. Pertanyaannya kan gini, apakah Musa yang menulis 5 kitab Musa tadi itu? Apakah Daud yang menulis Zabur? Ya, ini baru kitabnya orang Yahudi. Setelah jadi kitab mereka, namanya Tanakh, di abad ke-3 sebelum Masehi, itu diterjemahkan dari bahasa Ibrani ke bahasa Yunani. Oleh siapa? Oleh Raja Ptolemy II di Alexandria, Mesir. Raja Ptolemy II ini adalah bonekanya Alexander the Great dari Yunani. Kan kira-kira dari abad ke-4 sampai abad pertama sebelum Masehi, Alexander the Great itu kan menguasai daerah situ semua, daerah Mediterranean. Ketika dikuasai oleh Yunani, itu kan berlangsung yang namanya era Helenistik, Helenisme lah. Ya, orang-orang yang menyembah dewa Zeus, punya anak Hercules, Perseus dan segala macam lah, Dewi Helen gitu. Nah, jadi pada masa itu kitabnya orang Yahudi diterjemahkan menjadi kitab yang disebut dengan Septuaginta. Septuaginta ini berbahasa Yunani yang diterjemahkan dari Tanakh yang berbahasa Ibrani. Septuaginta ini beredar terus nih sampai Yesus lahir katanya. Sampai Yesus diangkat, kitab Septuaginta ini masih ada, sering dikutip-kutip oleh penulis PB gitu. PB apa? PB itu Perjanjian Baru. Oke. Nah, ketika di abad ke-4 barulah Septuaginta ini menjadi Perjanjian Lamanya orang Kristen. Mulai dari situ. Oke. Jadi ini kitabnya orang Yahudi nih, namanya Tanakh. Ini setelah menjadi Septuaginta dijadikan Perjanjian Lama ditambah dengan kitab-kitab yang tadi Matius, Lukas, surat-surat Paulus menjadi kitabnya orang Kristen ini yang disebut dengan PB PL ditambah dengan PB. Perjanjian Lama plus Perjanjian Baru. Okay. Ini kitabnya orang Yahudi menjadi separuhnya kitabnya orang Kristen.
tetapi melalui sebuah kitab yang disebut dengan Septuaginta. Ya. Tapi salahnya di mana kalau begitu? Salahnya di mana? Salahnya yang di Septuaginta itu sudah diresensi terjemahannya. Sehingga seolah-olah berbicara tentang Yesus di PB. Oh, paham. Nah, sedangkan kitabnya orang Yahudi yang Tanakh tadi, kalau ditanya, ada nggak nubuat buat Yesus di Perjanjian Baru? Orang Yahudi yang punya kitab ini bilang, nggak ada, nihil. Gitu. Nihil. Makanya tadi jawabannya tidak ada. Tidak ada. Pasti tidak ada gitu ya. Kita harus jujur juga lah ya. Kita orang Islam, ngapain sih ngomongin begini gitu? Karena nanti kalau yang Yahudi tidak ada misi Yahudi Yahudinisasi gitu, nggak ada. Tapi kalau Kristen ada yang namanya misi Kristenisasi. Itu yang sering mereka lakukan. Karena di dalam kitabnya mereka di Perjanjian Baru ada perintah begini. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ada perintah begitu. Itu yang disebut dengan amanat agung. Oke, walaupun itu ayat juga sisipan di abad kedua. Gila, Anda berani banget ya. Gue bisa buktiin. Mana? Buktiin dong. Ada di studio gua loh. Oh iya. Kalau ada yang mau minta buktinya nanti gue tinggal tunjukin. Banyak itu. Atau mau beberapa note lah ya, beberapa footnote Kita lah ya. harus pakai data nih kok. Ya kan, ini insya Allah nih channel bergengsi gitu. Cie, Kalau ntar disusup-susupin sama katanya, nggak ada datanya yang duduk dikasih solusi, kenal lagi gue. Ya. Asik. Jadi makanya maaf nih, yang di Nasrani maksud Anda tadi katakan bahwa ada misionaris di situ. Pengen gimana caranya orang jadi berbondong-bondong murtad. Nantilah itu nah. Ini saya nanya, maksudnya. Nanti gue jelasin. Levelnya kegiatan misionaris itu seperti apa nanti gue jelasin. Aduh, aku makin takut nih, baru awal nih. Tapi itu lengkap banget ya datanya. Ini beberapa catatan kaki yang mengomentari Matius 28:19 tadi tuh, perintah amanat agung. Ini apa nih? Ini dari mana nih Ini website? footnote dan bukunya ada gitu. Ini semua footnote yang mengomentari Matius 28:19. Matthew tuh Matius ya. Matthew ya. Katolik Encyclopedia 2. Bahkan Britannica Encyclopedia aja berani ngomong. Yang mana nih yang harus yang kuning? Yang kuning. Ya boleh bacain aja yang Katolik. Oke, the baptism formula was changed from the name of Jesus Christ to the words Father, Son, and Holy Spirit by the Catholic. Oh. Jadi indikasi yang paling kuat di seluruh Perjanjian Baru ya, ini kisahnya. Murid-murid Yesus nggak ada yang membaptis orang dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Semuanya membaptis hanya dalam nama Yesus. Tiba-tiba formula itu berubah menjadi dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kenapa jadi tiba-tiba begitu? Ya ini ada perubahan yang dilakukan oleh Katolik Gereja Katolik di abad kedua. Betul, enggak maksud gua kenapa ada tiba-tiba kayak ada perubahan gitu. Sementara kan ini jujur aja nih, Al-Quran dari zaman Rasulullah SAW gitu kan, menerima wahyu, Iqra dari malaikat Jibril ya, ketika di Gua Hiro, sampai sekarang nggak akan pernah berubah gitu loh. Karena ayat-ayat di dalam PB itu bukan seperti modelnya orang-orang yang mendengar langsung dari narasumber, ya. Ya karena memang wahyu, masa narasumber. Gini maksud saya. Iya kan? Nabi Muhammad SAW menerima wahyu. Iya. Ya kan? Dari Allah SWT melalui malaikat Jibril alaihissalam. Betul. Nabi membacakan di depan sahabatnya. Sahabat menulis. Iya. Ya kan? Karena kan Rasulullah SAW nggak pandai untuk baca tulis gitu kan. Jadi yang menulis kan sahabat-sahabat di depan Nabi. Iya. Mereka setelah menulis mereka baca. Benar nggak bacanya? Kalau ada yang salah dibetulin dong. Sudah betul baru disimpan. Baru nanti ketika Nabi wafat baru dikodifikasi. Tapi kalau PB, itu orang-orang yang menulis bukan orang-orang yang saksi mata langsung. Bukan orang-orang yang mengenal saksi mata langsung. Ibaratnya orang yang nggak pernah ketemu Yesus, orang yang nggak pernah, ibaratnya orang nggak pernah ngopi bareng Yesus lah gitu. Betul. Ini yang ngomong dari kalangan Kristen loh, bukan saya loh. Iya. Betul. Ya, ibaratnya begitu. Jadi orang yang menulis di PB itu, 4 gospel terutama nih, itu bukan orang-orang yang kenal langsung dengan Yesus. Bukan orang yang yang mengenal Yesus langsung, itu bukan. Tapi kenapa akhirnya penyerangan terjadi, fitnah terjadi dan seterusnya itu digorengnya bahwa katanya Rasulullah SAW ini Muhammad ini penipu, Muhammad ini pengarang. Jadi Al-Quran itu adalah karangannya Muhammad. Iya kan?
gara-gara kan nggak bisa baca tulis apa segala macamnya, padahal itu adalah sahabat-sahabatnya yang membantu prosesnya dan seterusnya. Kalau tuduhan seperti itu kalau mereka menuduhnya zaman sekarang itu udah telat. Zaman Nabi masih hidup aja udah ada nuduh. Gitu. Iya. Ya kan? Ya berarti Nanti disebut itu karangan Nabi Muhammad SAW, dituduh lagi nanti Nabi Muhammad SAW dibantu oleh orang Yahudi dan Nasrani. Ada lagi tuduhan bahkan Nabi Muhammad SAW dibantu sama iblis. Ada yang begitu. Nanti dituduh lagi Nabi Muhammad SAW dibantu oleh Warokah. apa tuh? Ya, paman daripada istrinya, saudara daripada istrinya yang seorang Nasrani. Tuduhan-tuduhan seperti itu ada. Itu semuanya bisa dibantah dengan mudah. Bantahannya gimana? Kasih tahu dong, jangan nanggung-nanggung kok. Bisa 3 jam dong. Enggak, dikit aja. Ini kayak bagian mereka masih kena paparan begituan, isian. Ya. Oke. Coba. Contoh paling mudah. Nabi Muhammad SAW mengarang Quran karena dibantu oleh Warqah bin Naufal ya. Disebutkan apa? Kita bisa membaca hadis nih bahwa Warqah bin Naufal ini ketemu Nabi cuma 2 kali. Pertama ketika Nabi tidak lama menerima wahyu, kedua bertemu di depan Ka'bah. Setelah itu Warqah meninggal. Paling jaraknya ketemu tuh berapa tahun sih? Paling cuma 2-3 tahun maksimal. Nah sedangkan Quran diturunkan berapa tahun? Kan kurang lebih 23 tahun. Bagaimana ceritanya Nabi bisa diajarin sama Warqah? Itu paling simpel. Betul. Dapat cakep nih. Sekarang kalau Nabi dibilang Nabi yang mengarang, lah kok Nabi sendiri ditegur? Kan banyak, ada teguran buat Nabi juga. Ketika Nabi lagi bermajelis, ada orang minta-minta muka Nabi masem, ditegur sama Allah Subhanahu wa taala. Masa ngarang sendiri negur diri sendiri? Gitu ya, maksudnya. Kan banyak yang seperti itu. Terus nanti ada lagi katanya dibantu sama iblis. Gimana cerita dibantu sama iblis? Kita mau baca Quran aja kita diajarin suruh mengucap auzubillahi minasyaitonir rajim. Iya kan? Nggak logis gitu loh maksudnya tuduhan seperti itu. Iya, bahkan ada ayat kursi itu buat mengusir setan dan seterusnya gitu ya. Gimana ceritanya gitu loh. Nanti ada lagi tuduhan Nabi Muhammad SAW mengarang Quran dibantu oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani. Lah malah Quran yang mengkritik mereka. Ya kan? Ada kelompok Yahudi yang dikritik bahkan dilaknat, ada juga yang dipuji. Nasrani juga begitu, ada yang dikritik, ada yang dipuji. Cerita Firaun aja banyak di Quran. Nah itu dia makanya. Iya kan, padahal itu zamannya Nabi Musa. Masuk juga paling banyak disebut juga kisah Nabi Musa di Quran. Terus yang paling penting lagi, bagaimana ceritanya seorang Nabi yang tidak pandai baca tulis bisa ngomongin gunung itu pasak, laut itu nggak bersatu, di dalam laut itu ada api, air di dalam laut itu bisa dipisahin, ada yang tawar, ada yang asin, bintang tuh ada yang mengetuk, Big Bang teorinya dari Quran. Big Bang baru ketemuin kapan? Paling baru 50 tahun yang lalu. Iya kan? Ya anak baru kemarin sore. Nah, di Quran udah disebutin. Pada mulanya kami jadikan langit dan bumi itu satu, kemudian kami pisahkan keduanya. Dari mana? Hei, seilmiah ini. Yuk, bisa yuk login yuk. Anda jangan tutup mata dong. Apakah karena ya istilahnya orang cuma perlu menggunakan akalnya doang, Bang Dery. Yuk bisa yuk. Ya ini terutama buat kawan-kawan yang nggak tahu lah misionaris atau apalah ya. Tapi kenapa mereka berani ya? Menghina-hina, mereka yakin bahwa ini justru menanya nih. Kita ingat disclaimer ya, nggak boleh kita menghina-hina agamanya. Bukan itunya, tapi kayak gaya mainnya kan kok kayak nggak takut di labeli tentang penista agama gitu loh. Ya. Kenapa kok? Kadang-kadang orang berani ngomong begitu kan karena mereka tahu bahwa mungkin dia ngomongnya di luar negeri, di negara yang tidak ada perjanjian ekstradisi sama Indonesia. Nggak bisa main asal tangkap? Nggak bisa main kita minta tolong polisi sono atau Interpol untuk nangkep, nggak bisa kalau tidak ada perjanjian ekstradisi. Kalau ada perjanjian ekstradisi gampang, kita tinggal red notice, tangkap di sono bawa sini gitu. Mereka orang-orang yang ngomong begitu mereka tahu Indonesia dan negara tempat dia berada tidak ada perjanjian ekstradisi. Maksudnya Anda akan bilang bahwa Indonesia sama Amerika itu ada kerjasama? Tidak ada. Oh, justru tidak ada kerjasama. Justru tidak ada. Makanya kaburnya ke Amerika. Iya. Maksud Anda begitu? Iya, gitu. Siapa yang ada di Amerika sekarang? Ya orang-orang di Amerika tuh orang-orang yang sudah ada beberapa yang sudah kita buatkan LP di Polda. Hah? Udah. Jadi maksudnya begitu orang-orang di Amerika balik ke Indonesia langsung diciduk? Langsung. Kita jemput nanti di bandara. Hah? Iya. Mereka bisa masuk karena mereka dijatuhkan sebagai penistaan agama? Langsung kena. LP kita udah diterima kok di Polda. Laporan kita sudah diterima. Ya tinggal nunggu bagaimana orang itu bisa ditangkap gitu aja. Oh, berarti Polda, MUI juga sekalipun kooperatif. Sudah. MUI apalagi dukung kita. Nah, tapi gini.
kita ini kan juga sesama umat beragama, sesama anak bangsa. Itu kan tetap harus menjaga persatuan negara, kesatuan Republik Indonesia ya. Saya juga mau bikin disclaimer nih, tadi belum tanyain gua. Kenapa gua mengaji begini-beginian? Mengkaji ya hal-hal seperti ini. Ini yang disebut dengan ilmu kristologi. Oke. Kenapa gua harus mengkaji ilmu kristologi dan gua bisa share kepada teman-teman yang muslim maupun yang belum muslim. Nah itu makanya kenapa dan seberani itu, backupnya siapa? Gua sebutnya belum muslim. Belum muslim. Orang-orang yang belum muslim. Gua sebutnya bukan non muslim, belum muslim. Kalau belum muslim kan suatu saat dia bisa muslim. Iya betul. Doanya jadi juga kita bagus doain tuh. Ya. Amin ya Rob. Semoga Allah memberikan kalian hidayah. Allah ya adik. Jadi yang kita bisa dakwahkan itu adalah kajian-kajian yang akademis dan ilmiah. Ada sumber dokumennya. Ada dokumennya, yang saya berani ngomong tuh ada dokumennya. Jadi kalau dia mau protes atau mau bantah, ya silakan bantah dokumen yang gue punya gitu. Jangan ke pribadi dan personalnya kodonitan. Ya. Dan dokumen yang gue punya itu dokumen-dokumen yang berasal dari kalangan Kristen sendiri gitu. Bahkan dari studi Bible. Kalau mereka berkatanya gini gimana? Lu aja nggak ngerti tafsirannya, salah tafsir lo. Ya sudah, makanya tadi gue tanya, pasti tidak asli itu artinya apa? Ya, Pak. Gak berani ngomong lagi. Tulisannya tadi lu baca sendiri kan? Pasti tidak asli. Kalau cuma tidak asli, ini pasti. Ngelesnya mereka apa? Buat mereka katanya nggak penting nih. Gimana? Iya. Ada banyak pendeta yang ngomong begitu. Oh itu nggak penting. Itu nggak merubah iman kami. Loh, kita bukan mau mengurusi iman orang lain, bukan. Ya. Negara Republik Indonesia itu menjamin setiap warga negara untuk memilih dan menjalankan agama dan kepercayaannya masing-masing. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 ayat 2. Artinya boleh dia Muslim, dia Kristen, dia Katolik boleh. Kan di Indonesia diakui 6 agama. Kan setiap warga negara haknya dijaga penuh oleh negara. Kita aja nggak boleh kok di warga negara kita Indonesia terus tiba-tiba lewat depan kita orang kafir kita bunuh, nggak boleh. Ya nggak boleh. Nggak boleh. Ngawur malah mereka yang ngeledakin bom bunuh diri. Jadi ngawur itu sesat. Jadi maksudnya bukan kita mau ngusik kepercayaan orang lain atau agama orang lain, tetapi kenapa kita, ini bagian dari disclaimer gue ya, kenapa kita membicarakan ini karena yang tadi gue bilang. Di kalangan mereka, teman-teman yang Kristen itu, ada kegiatan yang disebut dengan kegiatan misioneri. Yang tadi ayatnya gue sebut tuh, Matius 28-19. Karena ada kegiatan itu, makanya kita perlu membentengi umat Islam supaya tidak mudah dimurtadkan. Itu namanya kristologi. Sepertinya kemarin ada yang baru meninggal tuh, Ustadz siapa? Yang siapa? Ahli kristologi juga, gue lupa lagi. Almarhum Ustadz Ihsan Mokoginta. Iya. Salah satunya begitu. Rahimahullah. Iya. Nah, kenapa juga kita perlu belajar kristologi? Karena di kalangan Kristen sendiri mereka juga belajar Islamologi. Belajarnya di mana? Di sekolah tinggi teologi mereka. Sebentar. Ketawanya nggak ada suaranya. Gue ketakut-takut ngerenyes nih. Bentar. Maksudnya Anda mau mengatakan nantinya bahwa ternyata udah ada bocorannya si misionaris ini bikin sesuatu gagal, bikin plan B gagal, plan C gagal, akhirnya dia bikin sekolah Islam. Enggak, tetap sekolah Kristen, namanya sekolah tinggi teologi. Tapi di dalam sekolah tinggi teologi itu ada mata pelajaran Islamologi. Untuk ngerusak Islam dari dalam, maksud Anda gitu? Ya. Saya nggak bilang Anda jawab rusak dong, tegas lah ya. dong, Anda tegas dong. Yang jelas itu Islamologi di dalam STT itu memang mereka pelajari untuk mengenal Islam dan untuk bagaimana menginjili orang Islam menggunakan ayat-ayat Quran atau hadis-hadis yang dipelintir. Seperti tadi ngomong Nabi Muhammad SAW disebut pedofil, salah satunya itu. Mereka belajar. Dari mana saya tahu begini? Dari orang-orang lulusan STT itu yang sudah masuk Islam. Alhamdulillah, bagus punya mata-mata. Udah keluar dari STT, udah masuk Islam, ngomong depan gua. Lu ada ijazahnya nggak? Ada, kasih lihat ke gua foto. Jadi gua udah tahu STT mana yang mengajarkan begitu. Gitu. Di mana tuh kok? Kotanya aja ya. Iya. Malang. Mungkin tidak semua STT mengajarkan hal yang sama, tetapi banyak STT yang punya pelajaran Islamologi. Selain Malang? Kan kota kok. Iya. Buat mereka antisipasi. Pekanbaru ada. Malang, Pekanbaru. Terus? Ya, banyak lah mungkin di kota-kota besar. Tetapi
Ini gua mau masuk ke dalam misi. Oke. Ya, misi mereka. Misi ini mereka sebut dengan kontekstualisasi C1 sampai C6. Apaan sih itu? Apa sih? Rumus kimia. Apa sih itu? Nah, judulnya kan kontekstualisasi ya. Iya. Jadi kontekstualisasi itu begini. C1 sebuah negara mengirimkan misionarinya ke sebuah daerah yang remote area itu, bisa terpencil gitu, membangun gereja tapi masih menggunakan bahasa asal. Ini misionaris level rendah nih. Paling rendah ini. Paling rendah nih. Paling rendah ini. Aku takut nih. Jadi yang pertama ulang lagi kok. Bahaya nih. Bahaya banget. Gua aja diserang dari Islam sendiri kadang, ini udah lintas agama lagi. Lintas negara lagi. Iya. Yang pertama gimana misionaris level rendah nih? C1. Yang ditugaskan C1 nih. Ya, jadi ditugaskan untuk membuka sebuah gereja di sebuah daerah tapi masih menggunakan bahasa asal. Jadi kalau misalnya gua negara Belanda, gua mengirim misioneri buka gereja suatu daerah tapi kebaktiannya masih pakai bahasa Belanda. Contoh, Ya contoh mereka buka gereja kebaktiannya masih pakai bahasa Belanda. bahasa Belanda aja. Overdome misalnya, gitu ya. Ya, God verdom saya. Rudy Wawor kali ya. C2 mereka sudah nggak pakai bahasa asal, mereka pakai bahasa lokal. Oke. Masuk tuh, misalnya Nah, daerah sudah Pekanbaru tadi. Ya, sudah pakai bahasa lokal. Nanti C3 selain menggunakan bahasa lokal, mereka sudah menerima budaya dan tradisi lokal. C4 selain bahasa dari lokal, budaya dan tradisi lokal, mereka juga sudah mulai menerima budaya dan tradisi Islam. Islam loh ya, ini udah Islam nih. Jadi kalau tadi bahasa asal, bahasa lokal, tradisi lokal, terus kemudian bahasa lokal, tradisi lokal, dan tradisi Islam. C4 tuh. Oke. C5 mereka sudah mulai berani, istilahnya gini, berpenampilan, berperilaku seperti orang Islam. Ya, misalnya sudah pakai jubah, pakai kopiah, mati nggak lu? memelihara jenggot, ya. Kurang lebih begitu. Tapi masih punya identitas sendiri. Mereka tetap mengaku Kristen, ya. Gerejanya, tapi gerejanya namanya udah gereja-gereja Isa Al-Masih misalnya gitu. Ya, yang Islami gitu. C5 nih. C6 mereka sudah benar-benar mempelajari Islam totalitas, bahkan sampai ada yang naik haji, ya, di Arab Saudi sampai naik haji. Masuk ke Indonesia sebagai ngakunya orang Islam. Ingat nggak dulu di Aceh, ya, ketika waktu itu Aceh yang paling sulit dikalahkan oleh tentara Belanda. Masuklah seorang dari Belanda, orang Belanda, namanya Abdul Ghaffur. Pernah dengar? Nama aslinya Snoek Hurgonje. Ini adalah agen dari Belanda, suruh ke Arab Saudi, masuk Islam, belajar bahasa Arab, belajar Islam, datang sebagai guru ngaji. Setelah sekian lama, informasi banyak didapat dia, nyampailah ke Belanda, baru Aceh kalah. Dari dalam dia yang rusak nih. Nah, itu yang udah disebut dengan C6. Kesimpulannya C6 berarti misionaris yang memang dijadikan orang Islam. Untuk jadi ustadz nantinya, untuk jadi... Ya. Gue gak kebayang kalau gak ada lu gimana nih. Gile. Jadi kalau kita tidak mengajari orang Islam tentang kristologi, terus mereka didatangi oleh tamu misalnya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore Pak, kami membawa berita kabar baik, kabar keselamatan, kasihlah brosur, pamflet, segala macam, gimana? Dikasih bantuan gitu. Sebenarnya kegiatan seperti itu boleh nggak di negara Indonesia? Nggak boleh. Ada namanya produk hukum dari pemerintah Indonesia, namanya keputusan bersama dua menteri, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri, nomor 1 tahun 79. Di bab 3 pasal 4 mereka menjelaskan tidak boleh mensiarkan agama kepada orang yang sudah beragama. Jelas kan? Contohnya gimana? Door to door. Door to door nih, nggak boleh. Kasih bantuan, kasih brosur, pamflet dan sebagainya, itu nggak boleh. Kecuali majelis terbuka ya. Nah, kepada orang yang sudah beragama loh ya. Kalau kepada suku-suku pedalaman yang belum punya agama itu boleh. Islam juga melakukan. Gitu. Kita menerima beberapa anak yang masalahnya istilahnya di luar peradaban dari Halmahera, dibawa ke sini dari mulai nggak bisa ngomong bahasa Indonesia sampai akhirnya bisa hafal beberapa juz Quran gitu. Masya Allah. Masih berjalan sampai sekarang.
Kita kerjasama dengan beberapa lembaga lah gitu. Kita boleh kalau mensiarkan agama kepada orang yang belum beragama. Tapi kalau kepada orang yang sudah beragama itu nggak boleh. Itu ada aturannya. Cuman masalahnya aturan pemerintah itu sepertinya apa ya? Masyarakat juga tidak terlalu tahu, ya. Dan kalaupun ketangkep juga nggak langsung diserahin ke polisi gitu. Sanksinya juga nggak begitu jelas gitu. Nah itu yang terjadi. Maka itulah kami berdakwah dengan cara membentengi akidah umat Islam. Masya Allah, jazakallah khair, jazakallah khair, barakallah fikum. Wah, Masya Allah, semoga Allah selalu berkahi nih. Amin, amin. Syiarnya Ko Dondi ya. Oh itu, tapi kalau dilihat dari secara misi, berarti kan semuanya kan punya misi nih. Iya. Ya kita akui lah, pasti kan sekarang lagi nonton juga kan, kayak lu gak punya misi aja lo, kayak lu gak punya misionaris juga lo, misalnya gitu. Gue potong. Islam juga agama misi. Ya, Kristen agama misi, Islam juga agama misi. Cuman bedanya kalau mereka jadikanlah semua bangsa muridku, kalau di Islam kan sampaikanlah walaupun hanya satu ayat. Bedanya di situ. Dan di Islam la ikraha fiddin. Tapi kalau mereka belum baptis belum kelar itu urusannya gitu. Emang iya kok. Oh gitu ya. Kenapa jadi kita akhirnya jadinya kenanya yang Islam nih agama radikal, ekstrim, di pemaksaan, keras. Kayaknya isinya begitu, padahal maaf ya, ini kan udah jelas kita nih udah kita sampein. Kalau enggak tidak ada paksaan dalam beragama. Di Islam tuh begitu, nggak boleh, udah kita sampein selesai. Kalau dia pilihnya mau tetap di Nasrani mah ya monggo. Monggo gitu. Iya kan, al-kafirun. Betul. Ayat terakhir. Betul. Lakum dinukum waliyadin. Iya, udah. bener. Tapi kenapa stigmanya kesan itu kita nih kayak ekstrim lo, maksa lo, keras lo, Radikal loh gitu. Kenapa? Nah itu kan semacam kayak ada apa ya, bisa dikatakan politik identitas gitulah, atau labelisasi gitu. Iya. Tetapi kan apakah itu untuk semua umat Islam di Indonesia? Enggak ya. Belum tentu lah. Paling hanya kelompok-kelompok tertentu yang memang dianggap ya mungkin vokal atau keras atau bagaimana gitu. Jangan-jangan apakah kelompok itu juga dibentuk? Bisa jadi itu juga bisa jadi salah satu strategi atau taktik. Iya. Bisa. Betul. Bisa. Ada yang ngomong ke gue, ini cerita dikit ya. Salah satu alasan kenapa gue keluar dari pemahaman ISIS waktu itu, gue alumni ISIS nih by the way. Gitu. Ya. Baru tahu gue. Udah nggak usah dipanjangin, intinya begitu. Udah yuk. Salah satunya adalah selain memang ada ustadz-ustadz, sahabat-sahabat yang benar-benar ngasih tahu dalil seputar akidah ya, tauhid, dibenerin dulu deh itunya dulu tuh. Adalah gue dapat satu kutipan bahwa pemimpinnya ISIS, ya, Mossad agent, agent yang punyanya Mossad itu berarti Israel ya. Iya. Benar-benar dikirim, disekolahin, jadi syekh gitu ya. Dan seterusnya gitu kan. Ya Abu Bakar al-Baghdadi sebut saja gitu. Itu dibentuk tuh. Jadi ada foto-foto lamanya ketika dia ada di Mossad agent gitu kan. Jadi dibentuk. Jangan-jangan ini C6 juga tuh. Ya, akhirnya dia dakwah tuh. Dakwahnya dibukanya tuh alhamdulillah sampai wasyarul umuri muhdatsatuha dan seterusnya. Cakep banget nih khutbah Jumatnya. Gue terkesima dong. Ya udah gue ikutin nih. Tapi begitu gue udah tahu bongkar-bongkar ini, wah, salah satunya adalah ternyata dia adalah agent. Sekarang pertanyaannya gini. Kalau ISIS ini dibandingkan dengan seluruh umat Islam di seluruh dunia, berapa persen sih? Kecil. 0,00 sekian persen gitu kan paling kan. Tetapi kan ini yang digembor-gemborkan, ini yang di blow up di media. Kalau Islam yang... tuh kayak begitu cerminannya. Itu mau bunuh orang, Allahu Akbar. Iya. Ini yang masuk ke media-media yang masuk ke dalam orang-orang yang mungkin kurang paham kondisi yang sebenarnya gitu. Maaf, salah satunya adalah masih ada di keluarga Anda mungkin, jangan-jangan. Tadi kan ada sendiri ngomong begitu. Itu lain lagi, itu cerita Belanda itu. Oh, enggak misalnya kayak image Islam tuh begini, begitu. Iya, gitu. Iya. Di Amerika pun masih banyak orang-orang yang tidak tahu hal seperti itu gitu. Jadi makanya yang kita sering dengar nih di luar negeri apa? Islamofobia kan? Ada nggak Kristenfobia? Enggak ada. Kenapa? Gitu maksudnya. Iya, pakai jilbab ditarik tuh di pinggir jalan tuh, ditendang, dibuka, mohon maaf ya, ditelanjangin. Iya. Karena kesel banget kayaknya ngelihat nih ninja-ninja ini kata dia. Iya. Nah gitu. Dan juga kalau kita melihat dunia sekarang ini kan kita bisa bagi menjadi dua bagian nih. Yang satu bagian yang kita tahu lah ya, di dalamnya mungkin ada yang disebut dengan kelompok-kelompok tertentu yang ingin menguasai dunia, mungkin satu aturan melalui feminisme dan segala macam, melalui liberalisme dan segala macam. Satu bagian lagi ini orang-orang yang masih punya moral gitu, ya. Contohnya adalah kelompok Islam.
Ini kan dua bagian ini kan pasti selalu akan berusaha saling gimana? Kalau yang Islam bertahan supaya tidak rusak oleh kelompok yang ini kan selalu berusaha merusak Islam dari dalam atau dari misalnya dari mulai akarnya gitulah. Ya, mulai dari keluarga yang paling kecil gitu misalnya. Liberal-liberal ini Melalui apa? Melalui macam-macam. Ada fashion, ada food, ada film, ya kan? Ada freedom. Kayak gitu-gitulah. Nanti ada feminisme gitu. Kita sekarang udah sering dengar lah ya gitu-gitu di luar kan. Kan hal-hal seperti itu yang dipakai oleh mereka untuk merusak umat Islam. Karena Islam kan yang paling keras kalau untuk menolak hal-hal seperti itu. Hal-hal seperti itu kan di Islam kan dianggapnya sebagai racun masyarakat gitu. Nanti ada judi, minuman keras, seks bebas, prostitusi dan segala macam, obat-obatan gitu. Ya. Kalangan Islam kan yang paling keras menolak seperti itu. Loh ya memang bukan masalah keras-keras, bukan defensif. Memang kita kan kemurnian ilmiah, agama ilmiah. Bukan dia. Kita keras, bos. Itu dia. Karena kita menolak itu, makanya bagaimana caranya mereka memfitnah Islam gitu loh. Makanya timbulnya Islamofobia. Terus menepi stigma tentang katanya miskin kalau memeluk agama Islam itu gimana di keluarga kok? Kalau itu yang stigma-stigma dari generasi orang tua kita lah. Yang dulu mungkin sudah sering mendengar, oh Islam itu agama orang miskin dan segala macam. Itu yang ya mudah-mudahan sih tidak lama lagi sekarang kita bisa meluruskan lah ya kepada orang tua kita lah. Tapi masalahnya masih juga menganggap bahwa kita nih, gua terutama diserang dari dalam itu gara-gara ketika gue coba untuk mengedukasi seputar bisnis, dipakai tuh dari dalam sendiri loh, lo ngurusin dunia mulu loh. Lah justru coba cek deh, berapa banyak sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW gitu ketika kaya raya berbisnis, dagangnya, dagang semua, digembosin dari dalam sendiri gitu loh. Kayak kesannya kan kita hubud dunia mulu. Kayak begitu-begitu tuh, kayak nggak boleh kaya gitu loh. Kayak qanaah, tawadhu yang salah gitu loh. Jadi akhirnya keluarnya tuh Islam gembel kesannya. Kalau sahabat Nabi memang pengen miskin tapi kan nggak bisa-bisa. Iya benar. Ada Umar bin Khattab radhiyallahu an, Abu Bakar Siddiq, sedekahnya semua hartanya gitu. Pengen miskin nggak bisa, gimana caranya? Bagus narasinya deh. Iya. Lu masih pas-pasan pengen miskin, kocak. Kalau kata orang Depok lah kocak. Iya benar kan maksudnya kan. Jadi artinya kan gini, kita semuanya kembaliin ke niat lah. Ya kan? Niat kita dari awal tuh apa gitu loh. Oke, kita punya kelompok, kita punya organisasi. Ayo kita berukhuwah gitu loh. Jangan kita membeda-bedakan kelompok dengan label gitu. Ini mohon maaf ya, gue cerita sedikit nih. Setelah gue mualaf kan sekian tahun gue bergabung dengan sebuah yayasan. Ini menarik nih. Nah, Oke. Yayasan Pembina Mualaf atau HIT. Oke. Ketika gue masuk yayasan ini, wah cocok nih sama gue nih. Kenapa? Karena di dalam yayasan ini punya visi dan misi itu selain daripada membina orang yang mualaf, juga menempuh jalur perang pemikiran. Oke? Apa nih jalur perang pemikiran? Yaitu dialog, debat, pokoknya yang urusan dengan kaum sebelah gitulah. Jadi gue demen karena gue udah belajar kristologi gitu loh. Nah di dalam yayasan ini ada larangan yang keras nih. Sesama Islam dilarang saling berdebat. Nggak boleh kita saling berdebat sesama Islam, nggak boleh. Kita kalau mau berdebat dengan selain Islam dong gitu. Jadi yayasan kita tuh begitu. Boleh lu mau dari organisasi mana aja boleh. Politikus pun boleh. Tetapi ketika lu keluar dari yayasan ini, lu bekerja, lu beribadah dan bekerja dengan akhlakul karimah gitu loh. Membawa akhlak Islam. Jangan ketika masuk ke dalam yayasan, di dalam yayasan nih kita membawa kelompok atau golongan masing-masing. Itu yang nggak boleh. Gitu. Nah, ini kalau gue coba dalam ini kok, ketika mundur dikit ya, ketika Anda pengen mencoba untuk masuk Islam, fase-fase itu nih, penasaran nih, mundur dikit nih. Kan ngelihat nih, sebagaimana kan Anda waktu menjadi kafir nih sebelumnya, ngelihat nih, wow, ternyata Islam asik ribut sendiri ya, gitu kan. Nah, kan ada banyak nih ormas-ormas gitu ya. Kita sebut saja untuk bahan pembelajaran ya. Nggak ada maksud, justru ini malah kita mensupport mereka-mereka semua gitu. Ada NU, ada Muhammadiyah, ya kan, dan macam segalanya. Itu gimana tuh? Dulu gue salahnya gini. Dulu sekian tahun yang gue amatin tuh muslimnya, bukan Islamnya. Ya, yang gue amati. Bedanya apa? Nah, kalau muslim kan pelakunya, orangnya. Kalau Islam kan ajarannya. Dulu yang gua amatin muslimnya, pelakunya.
ketika nanti ada tawuran di sini, ribut di sini, sweeping di sini, sweeping di sana, ribut lah. Jadi kesannya Islam kok nggak pernah tenang, damai gitu. Islam yang sweeping. Langsung minum. Ya, itu yang dulu gua amatin ya. Itu yang dulu gua amatin. Nah, ketika gua tahu bahwa gua nggak boleh ngamatin muslimnya, yang gua harus amatin dan pelajarin tuh ajarannya atau Islamnya gitu. Nah, jadi ketika gua sudah memberanikan diri mengambil keputusan gua masuk Islam, ada lagi nih, loh. Ada yang nanya gua, lu Islam NU apa Islam Muhammadiyah katanya. Nah, yang begitu kan juga salah kaprah gitu istilahnya kan. Islam nggak ada Islam NU, Islam Muhammadiyah, Islam ya Islam gitu. NU, Muhammadiyah, Persis dan lain sebagainya itu kan hanya organisasi kendaraan yang dipakai oleh sekelompok orang untuk mencapai tujuan dalam bidang tertentu gitu loh. Iya kan? Contoh misalnya NU mau menekankan bidang dakwah. Ya, mereka mempunyai misi ini. Nanti Muhammadiyah menekankan bidang pendidikan misalnya dengan misi ini. Setiap kelompok ormas itu kan punya misi, visi dan misi sendiri gitu. Tapi apakah lu Islam NU, lu Islam nggak ada begitu gitu. Islam ya Islam gitu. Iya. Akhirnya begitu tahu itu terus gimana? Memberanikan diri atau jangan-jangan mengurungkan niat? Contohnya kayak malas ya gue kesana, lu aja pada ribut sendiri di dalam gitu. Enggak. Alhamdulillah waktu itu pas gua udah masuk Islam, gua nggak tertarik untuk mencari ormas tertentu. Ya, sampai akhirnya gua nemu yang itu, yang namanya Yayasan Pembina Mualaf At-Tauhid. Jadi karena gua mualaf waktu itu, jadi ya udahlah mendingan gua ikut yayasan yang berkecimpung di bidang mualaf gitulah. Apa yang bisa gua bantu, apa yang bisa gua kontribusiin di situ gitu. Gitu. Daripada gue ikut organisasi yang gue mungkin belum tahu visi misi mereka gitu loh. Kan visi misi itu kan otomatis kan istilahnya apa ya, tujuan dari sekelompok orang. Tinggal bagaimana mereka merealisasikannya aja gitu. Tapi jangan sampai dijadikan itu adalah kelompok Islam tertentu gitu, bukan. Bahkan masalah ideologi dan seterusnya juga kan teman-teman harus pandai dan piawai cara memilah-milahnya nih, maksud dan tujuannya. Contoh ya berarti kan gara-gara mungkin menggaungkan masalah ayo kita beragama, kita kembalikan kemurnian Islam gitu kan, sesuai Quran dan Sunnah dan seterusnya gitu kan. Terus tiba-tiba langsung dihakimi bahwa oke, berarti yang ini ya atau bukan yang ini dan seterusnya. Padahal lagi mengkampanyekan itu adalah pengen ya udah kita kembali kepada yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan juga menurut pemahaman para sahabatnya gitu kan, radhiyallahu anhum ajmain. Nah, itu tapi bukan ini dijadikan sebagai golongan. Aliran label bukan. Kita memang beragama sesuai gitu. Siapa lagi dong kalau bukan berdasarkan sesuai Quran dan Sunnah gitu. Nah, sekarang kalau ditanya gini deh, coba kelompok semua tuh yang istilahnya masih di dalam Islam ya, tanya Robnya siapa? Ya Allah. Ya Allah. Kitabnya apa? Ya Quran. Nabi siapa? Ya Nabi Muhammad SAW. Kan sama. Ya sudah, ya tinggal itu aja kita cari apa yang namanya ya, dalil yang sahih, cara pengamalannya. Iya. Sekarang kalau misalnya berbeda, terus gimana? Apakah terus lu bukan Islam? Jangan dulu, ntar dulu gitu loh. Kan masih ada kelompok yang begitu gitu kan. Mama banyak. Dikit-dikit kafir gitu. Iya, banyak itu. Ntar dulu gitu. Ya kita belajar dulu, jangan buru-buru mengkafirkan orang. Kalau yang sudah jelas-jelas bukan Islam, kita boleh sebut mereka kafir. Tapi kalau sama-sama Islam, ntar dulu. Bisa jadi nanti sebutan itu balik ke kita loh gitu. Iya benar. Itu soal itu. Nah. Ya kan, kalau nggak tepat, kalau disalah menuduh itu baliknya ke kita. Bisa balik, iya. Jadi ya kan kita harus cari titik temu dulu gitu loh. Ini lu bedanya di mana sih? Ini bedanya di mana sih? Oh ya sudahlah, lu jalanin yang begini, lu jalanin begini. Tapi jangan saling gimana gitu, ribut gitu loh. Ribut ya. Jadi kan itu justru yang menghalangi orang masuk Islam loh kadang-kadang. Bisa menghalangi seperti gue dulu. Gue dulu terhalang sekian tahun karena gue ngamatin muslimnya, bukan Islamnya. Kalau sekarang kita bisa bilang nih, apa namanya ya, Islamnya ajarannya bener, muslimnya belum tentu bener. Oh iya. Ya itu dong. Iya. Makanya. Oh Masya Allah. Ya. Belum lagi ntar cerita keluarga gimana gitu ya. Nah, visi misinya dari yayasan yang memang kodon dijalankan gitu bersama kawan-kawan di sana gitu kan. Ya memang notabene-nya berarti kawan-kawan mualaf ya. Enggak semua. Enggak semua. Pengurusnya malah banyak kan bukan mualaf. Oh, oke. Nah, gimana caranya menanggulangi ketika mereka udah memeluk Islam? Ini kita ngomong yang mualaf ya, yang baru-baru kemarin sore inilah istilahnya. Trot masih muda nih, masih hijau nih. Terus sementara kan tekanan dari keluarga kan luar biasa nih, ya kan? Masih ya pasti ada yang nempel, lo ngapain lo hidup lo susah lo apa segala macam ya. Terus upayanya apa ketika
apakah begitu image ini melekat terus tiba-tiba ada usaha, bisnis, income-nya dari mana, itu menjadi concern dalam sebuah yayasan tersebut atau gimana? Jelas. Jadi gini, memang tidak semua mualaf mengalami yang disebut dengan dibuang oleh keluarga. Ada yang dibuang, ada yang enggak. Bahkan ada yang dipasung di dalam rumah juga ada. Sampai ada yang begitu. Nah, kita masuk ke dalam ranah itu supaya mualaf-mualaf ini yakin dan tenang dalam Islam. Ya. Jadi kalau ada mualaf-mualaf yang dibuang, kita taruh di shelter kita punya shelter. Ngapain aktivitasnya? Ya biasanya kan juga ada yang udah bekerja. Kalau yang belum bekerja ya kita ajarin Qurannya terus di situ. Ya makan minum mah nggak usah dipikirin lah itu mah ya. Itu semuanya ada. Kita punya shelter, mereka bisa kita tampung sementara. Kalau mereka mampu untuk bayar tempat untuk keluar dari rumah sendiri, itu alhamdulillah. Tetapi yang jelas, ketika ada orang baru masuk Islam, kan kita tanya dulu nih bagaimana kondisi keluarga dan segala macam kan. Kita sudah fix bahwa orang ini benar-benar mau masuk Islam karena kemauan sendiri. Kita pasti dukung dia. Sampai ke bantuan hukum pun kita bantu. Contoh misalnya, ada kan harus bercerai misalnya kan, nggak punya dana. Kita bantu dengan pengacara. Dana juga kita bantu. Bahkan misalnya yang usaha juga kadang kita kasih modal usaha. Wih. Modal usaha ya. Iya. Jadi kalau kita bantu mualaf bukan kita kasih umpannya, kita kasih kailnya gitu. Keren. Nah kalau kasih umpannya bentaran habis terus minta lagi umpannya, kasih umpan terus kan. Jadi kita kasih kailnya untuk nyari ikan gitu. Untuk cari istilahnya penghasilan. Setiap mualaf yang datang yang cowok pasti gua tanya, "Lu udah sunat belum?" Sunat. Oke. Kalau yang udah ya udah alhamdulillah. Kalau yang belum, tunggu di rumah, tentuin hari apa, tanggal berapa, jam berapa, kita kirim ustadz ke rumah dia sunat di rumah. Nggak usah bayar, gratis. Iya benar. Oke. Ya. Kalau yang untuk semuanya, yang laki atau perempuan, begitu masuk Islam, kita tanya ke mereka gini, tolong sediain waktu dalam seminggu 2 hari, tentuin aja hari apa, jam berapa, nanti kita kirim guru privat ke rumah. Ngajarin Islam, ngajarin akidah, ngajarin fikih, ngajarin ikro. Masya Allah. Kita kirim guru, mereka nggak usah bayar, semuanya kita yang tanggung, yayasan gitu. Wih, yayasan duitnya dari mana? Ya dari donatur. Yayasan memang dapat duit dari mana kalau nggak dari donatur? Iya, cuma ntar ada muncul lagi stigma gitu. Lu nyerang-nyerang gue masalah perpuluhan. Lu sendiri aja masih ngemis. Namanya yayasan mau agama apapun di dalam yayasan, hidupnya dari donasi. Mau dari mana emang? Yayasan. Iya, tahu. Ini kan nirlaba. Iya, nirlaba. Ya memang orang yang concern dengan sebuah kegiatan, contoh misalnya kayak pembinaan mualaf, donatur yang concern ya mereka kirim dana ke situ. Ya itu yang kita pakai buat membina para mualaf. Judulnya aja Yayasan Pembina Mualaf. Oh iya. Terus bedanya apa sama perpuluhan? Yang mereka harus setoran. Ini kenapa tiba-tiba perpuluhan? Enggak, gue nanya. Ini gue yang mancing sendiri, gue yang panik nih. Bukan, maksudnya kan pasti mereka kan ini membanding-bandingkan bahwa kayak lu ini kan masih satu irisan obrolannya. Iya kan? Lu masuk di situ lu juga ujung-ujungnya minta duit. Padahal lu sementara kan konten-kontennya Kodoni kan juga pasti kan ada bahas mengenai gerakan-gerakan, donasi dan seterusnya gitu. Itu gimana? Ini kalau perpuluhan, gua harus ngomong dari kitabnya orang Yahudi dulu. Perpuluhan tuh aslinya adanya di kitab orang Yahudi. Ya, kan yang menjadi perjanjian lamanya orang Kristen. Oke. Di dalam perjanjian lama orang Kristen dan kitabnya orang Yahudi itu ada sebuah kalau kita taunya seperti zakat lah, ya. Kan Bani Israel itu kan ada 12 suku. Ya. Suku yang ketiga namanya suku Lewi. Suku Lewi ini bukan kelompok atau suku yang ikut beternak, terus bekerja atau berperang, enggak. Mereka kerja jadi marbot. Marbot di bait suci mereka gitu kan. Nah, suku-suku yang lain yang kerja peternak dan segala macam, mereka diwajibkan memberikan perpuluhan itu kepada suku Lewi ini. Ya, suku Lewi ini. Dan itu bentuknya aturan segala macam juga itu diatur di dalam perjanjian lama gitu. Nah, ini kan masuk di dalam rangkuman hukum yang disebut dengan hukum Taurat. Oke? Jadi termasuk perpuluhan, sunat dan segala macam itu masuk di dalam hukum Taurat. Ketika masuk di dalam perjanjian baru punya Kristen kan sebenarnya kan mengikuti ajaran yang disebut dengan Paulus. Pernah dengar kan? Pernah. Nah, Paulus ini mengatakan bahwa hukum Taurat itu sudah dibatalkan dengan matinya Yesus di atas kayu salib. Betul kan? Paulus juga bilang, karena Yesus sudah mati di atas kayu salib itu untuk menebus dosa orang Kristen, maka orang Kristen tidak perlu sunat fisik.
Bahkan Paulus bilang kalau lu sunat fisik malah matinya Yesus nggak ada gunanya buat lu. Gitu. Ini sunat nih, masalah sunat. Sekarang perpuluhannya gimana? Nah, kalau dibilang bahwa perpuluhan itu atau hukum Taurat itu sudah dibatalkan dengan mati Yesus di atas kayu salib, makanya orang yang non Yahudi itu tidak perlu sunat. Pertanyaannya kenapa perpuluhannya masih dijalanin gitu sama Kristen? Oh, nggak konsisten. Gua bukan mau menghalangi gereja ngambil perpuluhan, enggak. Ini urusan hak gereja nih ya. Gue cuma berdasarkan teks yang ada di dalam Bible mereka loh. Oke. Sekarang kalau dikatakan sudah dibatalkan dengan mati Yesus di atas kayu salib, kenapa masih ada perpuluhan gitu? Oke. Ya. Oke. Karena tidak semua gereja pun mengut perpuluhan. Tidak semua gereja. Ya, Katolik juga tidak terlalu narik perpuluhan tuh enggak. Gereja-gereja lain juga ada beberapa aliran yang tidak menarik perpuluhan. Bahkan orang Yahudi sendiri yang punya kitab mereka tanah itu, mereka kan aturan untuk bayar perpuluhan tuh ada. Harus di tanah Israel, harus di bait suci. Nah sekarang, apakah orang Yahudi sampai sekarang masih menjalankan perpuluhan? Enggak. Dari semenjak bait suci itu dihancurkan tahun 70 Masehi oleh Jenderal Titus, orang Yahudi sudah tidak melakukan praktek perpuluhan lagi. Oke. Tapi yang ini yang mengambil separuh kitabnya mengambil dari Yahudi masih melakukan perpuluhan. Gitu. Harusnya mah enggak ya. Harusnya. Jangan bilang harusnya enggak, kan hak mereka. Ya. Oh ya, enggak, justru nanya harusnya mah enggak apa gimana? Harusnya kalau menurut apa yang dari kitabnya orang Yahudi ya harusnya enggak. Karena apa? Kan Paulus ini dia mengaku sebagai rasul, kan dia juga target audiensnya dia adalah orang-orang non-Yahudi. Oke. Iya. Paulus bilang, lu orang Yahudi ya lu harus tetap hidup di bawah hukum Taurat. Tetapi orang-orang non-Yahudi tidak harus hidup di bawah hukum Taurat gitu. Karena apa? Karena hukum Taurat sudah dibatalkan dengan mati Yesus di atas kayu salib. Iya. Itu aja saya pengen tahu sih. Nah, sekarang kalau hukum Taurat katanya sudah dibatalkan, tapi perpuluhannya masih jalan ya, itu sih cuma pertanyaan aja gitu. Cantik sekali ditutupnya ya, cuma pertanyaan aja gitu ya. Saya tahu, Anda tajam padahal tuh. Karena ada pendeta juga yang nggak mempraktekkan perpuluhan, gereja yang tidak mempraktekkan perpuluhan juga masih berarti ada. Hukumnya perpuluhan tuh wajib apa enggak? Karena ada teman saya juga diteleponin, ada cerita katanya, kok kurang sama bulan lalu gitu. Omset turun gitu. Gua juga dulu pernah. Karena kan dari penghasilan kan persentasenya kan. Iya. Tapi mau beri lebih juga nggak apa-apa. Tapi intinya gini, gue juga dulu pernah. Nyokap gue masuk rumah sakit. Ya gue ngurusin nyokap dulu dong. Ketika hari waktunya bayar perpuluhan, gue harus ngurusin nyokap. Gue nggak bayar perpuluhan. Besoknya telepon sama Pak Pendeta. Pak Doni sehat gitu. Pernah juga. Tapi nggak ditanya omset gue. Tapi maksud dengan Pak Doni sehat itu kenapa? Kok kurang bayarnya gitu? Ya mungkin aja reminder atau mungkin tagihan pajarnya udah jatuh tempo, kan kita nggak tahu. Leasing kali ya jatuh tempo. Bahaya juga nih. Gue takut nih. Lo kan itu kan cuma maksudnya apa nih? Nggak mungkin lah, masa agama leasing? Nggak mungkin lah. Bukan tagihan pajaronya mungkin udah jatuh tempo. Reminder ke gua tagihan pajero. Mungkin ya. Ini kan gue bilang mungkin loh. Ya makanya ini kan nyambung kenapa jadi perpuluhan, maksudnya kan dua-duanya ada kayak semacam. Ini saya nanya loh ya, apakah ini kayak semacam donasi untuk pergerakan dakwah? Kan mirip-mirip, karena kan pergerakan dakwah kan juga pakai duit. Gini, kalau di Islam kan kita mengenal ada yang namanya zakat. Ya, zakat pun besarnya pun tergantung dari profesi orang itu. Ya. Oke. Selain zakat ada sodako, ada infak, ya kan? Ini kan istilahnya bukan wajib seperti zakat kalau yang sodako infak. Oh iya kan? Nggak wajib kan? Di Kristen pun juga ada begitu. Selain perpuluhan nanti ada yang namanya kolekte, persembahan kasih gitulah. Nah, itu bebas, itu sifatnya kayak infak gitu. Itu di luar perpuluhan. Nanti ada lagi beberapa gereja yang menerapkan namanya buah sulung. Apa tuh? Oh, belum pernah dengar? Belum pernah. Ikan saya Muslim dari lahir. Oh iya. Anda berbagi pengalaman dong. Terus kenapa emang mesti keluar dulu gue peluk agama itu? Apa gimana nih maksudnya nih? Buah sulung tuh begini. Contoh misalnya satu jemaat nih belum kerja, terus ketika dia kerja, bulan depannya dia akan terima gaji, ya kan? Seluruh gaji ini harus kasih ke gereja. Itu namanya buah sulung. Itu konsep itu juga ngambilnya dari perjanjian lamanya orang Yahudi, kitabnya orang Yahudi, tetapi ya itu dipraktekkan di Kristen.
Oh, jadi bisa lintas gitu ya ternyata ya. Jadi kalau lo baru pertama kali kerja dapat gaji itu seluruhnya harus ke gereja. Betul lo modal lagi sebulan lagi lo buat kerja nih. Baru gaji kedua lo ambil gitu. Oh, itu pun juga bukan dari. Ada lagi perpuluhan gitu, gaji keduanya Oh perpuluhan. gitu. Ada itu pun dari perjanjian Yahudi ya sebetulnya ya. Kitab Yahudi ya. Iya, yang Oh, namanya jadi itu lintas gitu boleh ya? yang namanya perpuluhan, buah sulung, terus apa namanya kolekte, ya itu sebenarnya ya konsepnya dari kitabnya orang Yahudi. Nah, terus yang dijalankan dari kitab Nasrani sendiri apa? Nah itu yang tadi perpuluhan tetap dijalanin, kolekte tetap, buah sulung tetap. Tapi ini nggak semua gereja ya, nggak semua gereja ya. Ada beberapa gereja yang tidak menjalankan, gitu. Bukan berarti kita melarang mereka melakukan loh, Oh bukan enggak. Saya mau belajar aja, saya nanya itu ya. Iya. Kalau Dondi ya jelasin gitu. Ini cuman apa yang ada di dalam kitab mereka gitu aja. Wih, sebenarnya panjang nih kalau kita mau bahas lebih dalam nih ya. Bisa sampai pagi nih bisa. Tapi mungkin di ujung obrolan adalah sedemikian rupa Kodondi edukasi ya seputar Islam, kristologi ya dan seterusnya. Mungkin ada yang punya misionaris kan kita juga masa nggak ada sih yang membentengi kita gitu ya untuk defensif dan lain sebagainya. Terakhir nih maksudnya kira-kira ada ancaman lebih dalam, ini kan ngeri-ngeri sedap nih main di ranah ini nih kok. Gimana tuh? Minimal dari keluarga terdekat dulu deh. Gini, kan kita juga ada yang namanya divisi hukum. Di yayasan ini kita punya divisi hukum. Divisi hukum ini yang istilahnya menjaga, memonitor segala visi dan misi kita lah. Jadi jangan sampai juga kita melakukan misi kita melanggar hukum. Nggak boleh. Itu yang nggak boleh. Iya, gitu ya. betul. Jadi semua yang namanya kajian atau dakwah itu harus benar-benar akademis dan ilmiah yang ada sumber dokumennya, sehingga tidak bisa dilaporkan atau dituntut. Selain itu, dari awal kita kan juga sudah punya niat. Ya udah, niat gue cuma nilai talal aja. Jadi kalau misalnya sampai istilahnya ancaman dan segala macam, udah gua anggap lalu aja. Gitu aja. Kalau bangsa ancaman di komen atau di medsos itu udah gua anggap biasa. Tapi kalau ancaman fisik belum sih. Contohnya yang paling parah apa ancaman deh? Macam-macam. Contoh? Yes, kata-katanya udah nggak pantas lah disebut. Level tertinggi menurut subjektifnya Kodondi? Kata-kata kotor. Oh, tapi ancaman bunuh gitu misalnya? Ada. Tapi baru di medsos. Tapi kalau yang datang sampai begitu belum. Keluarga dapat kena ancaman imbasnya juga nggak? Enggak. Alhamdulillah. Keluarga besar gua kan masih Kristen juga. Tapi support? Ya enggak lah. Gimana? Keluarga besar ya maksudnya? Iya maksudnya kan support dalam artian ya udahlah lu gua lah gitu. Enggak juga ternyata. Enggak, ya enggak peduli juga sih gitu. Apa narasinya apa yang digaungkan? Mau ngapain lu? Mau jadi gembel itu masing-masing, udah masing-masing aja. Akhirnya bilang udah masing-masing aja gitu. Bukan berarti yang mereka melarang gua melakukan ini, enggak. Karena 7 tahun sebelum gua masuk Islam, bokap gua udah masuk Islam duluan. Wah, alhamdulillah. Nah, waktu itu gua juga bingung. Gimana ceritanya nih? Udah nyembah-nyembah kuankong. Disebut sama dia. Loh iya, rumah gua dulu ada patung kuankong. Ada bener. Lah gua yang bersihin tiap hari. Maksudnya Anda melarang kalau orang nyembah itu? Enggak kan, pribadi masing-masing. Bukan. Tapi maksudnya Anda mau jelasin apa? Ada gunanya apa enggak gitu maksudnya? Gue mikir waktu itu gini, dari kecil ya, gue dari kecil ngelihat bokap gue nyembah kuankong, ya kan, tiap tahun ke Gunung Kawi, tahu? Nah, udah gitu ketika kita hijrah ke Jakarta, bokap gue masuk Kristen, ya, bahkan sudah bisa khotbah di dalam persekutuan. Tiba-tiba nih nggak ada hujan, nggak ada geledek, tahu masuk Islam gitu loh. Patungnya? Ya patung udah lama kan, kita udah hijrah ke Jakarta. Patung itu ada waktu kita masih di Jawa. Waktu masih ada di negeri Ngapak gitu. Ya, jadi dari Konghucu Kristen tiba-tiba masuk Islam. Nah kan gue bingung sebagai orang yang dari kecil Kristen gitu. Memang bokap waktu itu nggak masuk gereja waktu gue masih kecil, karena yang bawa gue ke gereja tuh nyokap dan nenek gue gitu. Nah, nenek gue tuh militan kalau soal Kristen gitu. Bener, mau hujan geledek gue tetap gereja gitu. Itu yang berat ya. Semoga Allah mudahin dakwah di internal dulu minimal ya. Masya Allah. Terus usaha sekarang jalan ini apa untuk income-nya nih? Minimal untuk membentengi bahwa serangan-serangan orang-orang bahwa tuh kan bener kan, ngeyel sih masih Islam aja, ngeyel sih masuk Islam tuh hidupnya susah tuh. Nah, minimal itu tuh gimana cara membentenginya? Gue dulu dari muda meniti karir di otomotif. Ya, jadi gua kerja di perusahaan-perusahaan otomotif. Gua dulu lama di Indomobil. Pernah di Indomobil.
Terus kemudian akhirnya gue beberapa tahun di perusahaan asing, tapi juga masih otomotif. Akhirnya 2012 gue bangun PT sendiri Wih, di kontraktor, bikin perusahaan kontraktor. kontraktor bangunan-bangunan. Iya, bangun pabrik, bangun gudang gitu. Waduh. Gue punya partner waktu itu, memang pengalamannya di situ. Gue orang accounting ceritanya. Ya udah, yuk bikin PT, bikin. Customer udah ada. Ayo jalan, proyek jalan. Baru setahun dianya kabur. Bukan kabur, maksudnya dia mengundurkan diri, resign. Kenapa? Ya dia ternyata bikin usaha sendiri gitu. Oh gitu, udah tahu ilmunya. Bukan yang punya ilmu dia justru. Gua yang nggak punya ilmu, gua orang accounting kan. Kenapa kok bisa gara-gara Islam? Nggak ada urusannya. Dia muslim juga. Oh muslim juga, maaf. Emang. Nah, dia muslim waktu itu gua belum muslim. Waktu kita bikin PT tuh gua belum muslim, dia muslim. Nah setahun dia mengundurkan diri, ya udah kan mau ngomong gua terusin perusahaan itu kan. Oke lah, dapat partner baru. Alhamdulillah sampai sekarang masih jalan. Malah jadi lebih berkembang. Alhamdulillah. Ya kalau dibandingin dulu ya. Nyesel dong partner. Ya nggak tahu lah. Gue udah lama juga nggak ketemu. Dia ngurusin apa istilahnya kayak tahu itu kan Bantar Gebang tau kan? Tahu. Nah kan banyak proyek di sana kan gitu. Gua justru malah akhirnya banyak dapat proyek malah di luar pulau di Sumatera. Jadi kalau misalnya gua dapat PO nih kerja udah segala macam gambar dengan harga udah deal, gua berangkat ke Sumatera. Gua bawa mobil double cabin, motor gua bawa. Gue taruh di belakang, di bak. Jadi mobilnya udah double cabin nih, kan proyek satu. Masuk motor juga. Masih masuk motor. Nggak cukup, pintu belakang buka, rodanya di belakang gitu kan. Kita pakai pedok ikat udah trek jalan. Sumatera udah keliling-keliling. Jadi kalau kita lagi ngawasin proyek, gue lebih suka naik motor di sono. Wow, jalannya mantap. Jadi touring sendirian sambil ngawasin proyek gitu. Iya bener. Dakwah juga sambil ya. Insya Allah. Masya Allah. Itulah. Jadi ada pegangannya bahwa minimal membuktikan bahwa ternyata nih mandiri, punya duit sendiri. Ya. Khawatirnya kan nggak bisa mentafsir keluarga, salah kaprah, kena fitnah sana sini, begitu dipeluk Islam, tiba-tiba tuh hidupnya susah tuh. Kan gini ya, ini saya bukan bicara ke pribadi tertentu enggak ya, tetapi kan ada juga orang kalau dia bergabung ke sebuah yayasan, kan niatnya apa nih dari awal nih? Iya. Ada orang yang ngikut yayasan memang dia ingin membesarkan yayasan itu, ada juga orang ngikut yayasan tapi dia ingin hidup dari yayasan itu. Oh, yang salah yang kedua dong. Nah, itu makanya gitu. Jangan sampai kita masuk yayasan karena kita hanya mau hidup dari yayasan itu. Siap. Ko Dondi. Ya. Berarti kalau mau ngontek Ko Dondi, sekarang lagi masih ada ragu, pengen diyakinkan lagi untuk memeluk agama Islam, bisa pribadi atau privat atau apa? Ada nomor ini ya, nomor apa namanya, admin lah ya, admin ya. Bisa ya. Ini kan sekarang kan, atau mungkin mereka butuh pencerahan. Ketika dia udah yakin insya Allah mau Islam, tapi keluarga mungkin begini takutnya ntar diserang begini, takutnya diserang begitu gitu kan. Minimal dia dapat satu vitamin lah, sehingga mereka yakin mereka nggak sendirian. Kan kasihan mereka kan lagi gelap tuh. Iya kan. Iya, maksudnya meskipun mereka juga nggak melihara domba, tapi kan mungkin takut tersesat gitu ya. Gitu. Domba kan. Lah masalahnya di mana? Lah kan mereka kan meskipun dia nggak melihara domba, tapi kan takutnya mereka juga tersesat gitu loh. Ikan kan mau melihara kambing, mau melihara ayam, terserah. Tapi kan kayak mereka punya usaha, takutnya keteter. Iya. Jadi ditanya apa nomor kontaknya gitu? Iya. Nomor kontak admin itu Mbak Suci. Nomornya 0895 2722 2809. Ah tuh. Saya ulang ya. Iya. Suci namanya admin untuk misalnya keperluan konsultasi atau mau syahadat atau mau ada undangan, pokoknya ke Suci aja. 0895 2722 2809. Nah, kita bantu rekap tuh ada di deskripsi di bawah deh. Masya Allah, dipilih nama Suci karena bikinan emang nama asli atau gimana? Nama asli. Oh, kira kan begitu udah masuk Islam dia jadi Suci kan? Nama asli Suci. Jadi nggak perlu dimandiin ya? Enggak. Jadi udah masuk Islam. Udah suci. Suci yang mandi junub gitu. Gak perlu. Lah ya kan maksudnya kan gak perlu dimandiin, gak perlu dibilang apa. Masya Allah. Sampai kita sediain anduk di studio. Buat apa? Kalau udah syahadat, kita suruh mandi junub. Keren, makasih Ko Dondi. Waduh, nggak tahu nih nanti kita respon dari teman-teman ada part 2 apa enggak ya. Masih takut ya. Gue cek dulu dari misionarisnya di luar. Kita kasih solusi.